Assalamualaikum Kak Dian. Apa kabar Kak Dian? Belum ada suaranya Kak. Belum terdengar Kak Dian. Suaranya belum ada. Belum Kak. Nah, oke. Belum Kak, belum. Siap Kak Dian, siap.
Assalamualaikum, Kak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linknya nggak ada, Kak? Di LMS 2.6. Ini baru selesai ngajar saya. Oh, oke. Sama, Kak. Saya hari ini satu kelas, Kak. Widi, assalamualaikum. Bisa sarapan kau ini. Pak lesu amat. Ya bumbu sama telur 2. Tapi bumbunya dimasukin ya? Iya bumbunya masukin. Makasih ya. Assalamualaikum, kakak-kakak, Kak Adnan, Kak Ratna, Kak Ega. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Izin Kak, on cam dulu Kak sebentar Kak. Kita foto dulu Kak. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sambil nunggu yang lain ya Kak. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Pagi Kak Jemi. Kak Rizky, mohon izin saya lagi kegiatan ini ya, persiapan POR nih. Bohong, lagi ngopi nih. Bohong. Ah nggak percaya, nggak percaya. Jangan percaya. Mau zoom baru diliatin, kalau nggak zoom di warung itu. Enggak Pak, oke ya. Nyambi aja Kak Jemi. Siap Kak Rizky. Karena izin Kak. Sampein ke yang lain Kak. Hah? Kabarin kakak-kakak yang lain. Iya. Kak Dian, kenapa Kak Dian laptopnya Kak? Halo, cek masuk Kak. Aman Kak, aman. Nah, harus pakai HP nih. Laptopnya kusut. Jatuh dia. Menjatuhkan diri. Kemarin. Kemarin mah. Kemarin sama istri ya? Iya. Orang bukan nyamperin sih. Malah saya susulin ke pos lah, udah hilang aja. Ngelihat aja lagi. Nggak enak, maaf ya. Iya, mentang-mentang sama nyonya nggak mau deketin dia. Udah ketebak Kak Dian. Padahal belum tentu nyonya isinya. Bapaknya Widi nih. Jadi Kak Dian, kita mulai aja Kak sambil nunggu yang lain. Baik. Kita buka dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakak Fasil dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan bisa kembali bertemu di tatap maya setelah seminggu kemarin kita bertemu tatap muka. Sebuah pekan yang luar biasa buat kita semuanya, yang mudah-mudahan bisa menjadi momen yang terindah buat kita semua dan nggak akan terlupakan ya seminggu itu.
Selanjutnya marilah kita berdoa memulai kegiatan pada pagi ini menjelang siang. Semoga yang lain bisa cepat menyusul dan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Monggo Kak, dipersilakan. Rizky. Terima kasih Kak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya Kak ya, kita bisa bertemu kembali di Tatap Maya pada hari ini setelah kurang lebih satu minggu kemarin kita bertemu tatap muka. Kak ya, yang saya rasakan alhamdulillah antusias kakak-kakak, jadi saya bisa melihat wujud aslinya Kak Tris, Kak Ratna, Kak Adnan, dan yang lain-lain. Sudah seperti keluarga besar kita Kak ya kemarin, alhamdulillah banyak sekali manfaatnya yang saya dapat, sharing-sharing dari kakak-kakak, ilmu, pengalaman dari kakak-kakak. Ini Kak belum Mulai lagi si Fatmawati, ampun betul-betul nih. Fatma dimatiin. Fatma Dimatiin itunya suaranya. satu kali satu Ega, belum muncul tolong, Ega. Fatma, matiin Fatma. Ega, ini Suaranya gimana sih dimatiin sayang. mbaknya? kakaknya di mute juga. Nah, udah. Monggo Kak, silakan. Kakaknya lagi di lapangan. Oke. Kita lanjut Kak ya. Mudah-mudahan pertemuan tatap muka kemarin dan sampai nanti tatap maya terakhir di bulan Desember, semoga kita bisa tuntaskan bersama, kita bisa lulus bersama-sama ya Kak, insya Allah ya Kak. Amin. Sampai nanti di akhir pertemuan kita di bulan Desember, kalau tidak salah sepertinya kita sekitar 6 kali Zoom lagi deh Kak, 6 sampai 7 kali Zoom. Dimana di minggu ini kita 2 kali Zoom di hari Rabu dan besok di hari Jumat. Lalu 1 minggu kita full istirahat dulu, tapi kakak-kakak nanti akan diberikan tugas selama 1 minggu besok Kak, di minggu besok. Assalamualaikum Kang Kus. Kang Kus langsung presentasi nih. Belum waktunya Kang Kus, presentasi aja. Semangat banget, si paling rajin. Luar biasa nih senior kita nih Kang Kus. Halo Kang Kus. Kayaknya Kang Kus lagi pelatihan nih Kak. Dia 1 minggu ke depan nih. Nah, kan luar biasa kan Kang Kus. Kang Kus lagi pelatihan, oh bener kan, 1 minggu ya Kang Kus ya, semangat Kang Kus. Luar biasa. Mau kemana sih? Mau kemana? Ya lanjut Kak, nyambi aja Kak. Izin kakak semua, saya tampilkan share screen ya Kak. Mohon maaf teman-teman, saya off kamera ya. Siap Kak. Sudah terlihat Kak? Belum ya? Belum ada, Mas. Siap sebentar Kak.
Aman ya Kak? Ada. Oke, kita Yuk. masuk ke modul, masih di modul 2 ya Kak ya. Ini lanjutan yang kemarin, masuk ke modul 2.6 C, yaitu tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Seperti biasa Kak, kesepakatan kelas kita saat tatap maya itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin bertanya dan menjawab. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kita lanjut Kak. Ini tujuan dari sesi kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Jadi tujuan kita hari ini ada 3. Nah, agendanya yang pertama nanti refleksi atau review hasil belajar mandiri. Mungkin kakak-kakak sekarang yang belum membuka modul 2.6-nya sambil dibuka Kak, karena nanti kita banyak diskusi dan sharing tentang pendapat kakak-kakak semua. Yang kedua nanti ada diskusi kelompok. Nanti akan saya buat 3 kelompok di breakout room ya Kak ya, di BOR. Nanti saya buat 3 kelompok. Dan juga nanti akan ada yang namanya presentasi kelompok juga. Dan seperti biasa kita akhiri dengan refleksi dan pesan kunci Kak. Jadi agenda kita ke 1,5 jam ke depan itu 2 JP itu ada 4 ini ya Kak ya. Nah ini refleksi atau review hasil belajar mandiri. Nah baik dari kakak-kakak semua mungkin sudah mempelajari modul ini di LMS. Nah ini ada sedikit refleksi atau review. Langsung kita ke gambar ya Kak. Nah, ini saya ambil dari LMS semuanya. Ini ada 2, ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag, dan yang sebelah kanan ini ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, kira-kira dari gambar ini, menurut kakak-kakak, manakah yang sudah mencerminkan asesmen otentik, Kak? Nah, mungkin yang belum buka modulnya, boleh kakak-kakak sambil dibuka, sambil dibaca-baca biar kita nyambung, Kak. Yang B Kak, izin nggak? Yang sebelah kanan, Kak. Yang sebelah kanan. Kira-kira kenapa tuh, Kak? Bisa dibilang asesmen otentik, Kak? Halo? Ya, kira-kira kenapa Kak Dian? Oh iya, karena itu keterkaitannya dengan konteks yang nyata ya, yang aktual. Jadi ada juga aktivitas berbasis timnya, kerjasama yang bersangkutan anak-anak didik ya, didik menggunakan keterampilan geraknya, sehingga siswa-siswa tersebut bisa mengaplikasikan keterampilan secara holistik ya di situ, secara menyeluruh dengan diadakannya sebuah permainan gitu Kak. Jadi keterkaitan dengan konteks nyata, menggunakan keterampilan dengan konteks aktual, ditambah lagi dengan keterlibatan dalam aktivitas berbasis tim, seperti itu Kak, kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dian. Mungkin ada pendapat lain dari kakak-kakak yang lain? Kak Tris, Kak Ratna, Kak Ega? Boleh Kak? Kak Adnan, Kak Andika? Halo Kak. Ada yang ingin berkomentar lagi Kak?
Kak Tris mungkin Kak ingin berpendapat Kak? Kira-kira dari gambar ini yang termasuk asesmen otentik Kak, kira-kira yang mana Kak? Masih di mute Kak, izin Kak Tris. Kak Tris, izin Kak, masih di mute suaranya. Iya. Ya, Mas Rizky, kayaknya kalau Ya, dilihat Kak. dari gambar kayak ini menunjukkan asesmen otentik dua-duanya ya. Hanya di perbedaannya mungkin kalau di gambar A ini bersifat individualistis ya. Karena di sini kan tes keterampilan gerak dribbling zigzag, sedangkan di asesmen yang gambar B ini menunjukkan sudah ke permainan aktivitas bermain sepak bola. Ya. Kalau Berarti dari dua-duanya Kak ya? iya, kayaknya dua-duanya ini. Karena ada keterampilan gerak di dua gambar ini kan, hanya di perbedaannya di aspek kerjasamanya mungkin ya. Seperti yang tadi Pak Dian bilang ya, kalau yang di B itu kan sudah ada aspek kerjasama ya, melalui aktivitas bermain. Itu aja Mas Rizky. Siap Kak, terima kasih Kak Tris. Baik, kalau kita lihat dari kedua gambar ini Kak ya, yang pertama ini ada tes keterampilan gerak zigzag, yang kedua ini ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola atau aktivitas permainan sepak bola. Nah, kita garis bawahi dulu Kak, di asesmen otentik itu apa sih Kak? Nah, asesmen otentik itu kalau kita sudah baca di modul Kak ya, itu sebuah proses penampilan informasi atau pengumpulan Kak, suatu proses pengumpulan informasi melalui tugas atau asesmen yang kita sesuaikan dengan dunia nyata atau dengan dunia yang sebenarnya gitu Kak ya. Nah, baik itu penerapannya atau keterampilannya atau juga pengetahuannya. Nah, dari peserta didik. Jadi intinya kita lihat dari kondisi nyatanya Kak. Nah, kalau kita lihat dari kedua gambar ini, kalau yang sebelah kiri ini kan dia melakukan sendiri Kak ya, masih melakukan praktek materi Kak. Nah, kalau di sebelah kanan ini kita sudah mulai ke aktivitas permainan yang sesungguhnya. Nah, benar tadi kata Kak Dian, pilihan yang benar itu asesmen otentik itu ada di permainan atau aktivitas sepak bola karena dia nyata ya Kak ya, penampilannya atau penerapannya atau aktivitasnya itu nyata dituangkan ke dalam permainan sepak bola. Nah, jadi dari dua gambar ini yang termasuk asesmen otentik itu yang ini Kak, yang B ya Kak ya, yang sebelah kanan. Oke, kita lanjut lagi Kak. Nah, ini sudah. Nah, ini dia asesmen sepak bola melalui aktivitas permainan sepak bola. Nah, ini dia. Bagaimana perlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, ini boleh Kak, siapa yang ingin berpendapat? Dari gambar yang B tadi tentang aktivitas permainan sepak bola, pelibatan peserta didik dalam proses asesmennya itu yang bagaimana Kak kira-kira? Silakan Kak. Yang lain nih, atau Kak Dian, Kak Tris ingin berpendapat lagi, silakan. Kak Catur, ada di sini Kak Catur, izin Kak. Kak Adnan, Kak Andika. Kak, kita sharing-sharing aja Kak. Boleh Kak Tris mungkin? Ya, mungkin Mas Rizky bisa dibuat beberapa kelompok ya, agar semua siswa bisa terlibat ya. Kalau biasanya kan kalau pengalaman saya di sekolah itu ya,
Kalau tidak kita buat beberapa kelompok itu yang main bola itu keterlibatannya hanya anak-anak itu saja yang demen bermain bola itu. Kalau saya biasanya anak yang tidak mau ikut bermain bola itu saya buat kelompok sendiri biar mereka juga ikut terlibat. Jadi bisa mempraktikkan semua yang kita terangkan kepada peserta didik. Itu. Jadi ada beberapa kelompok yang kita buat, jadi anak yang tidak suka dengan sepak bola juga bisa ikut terlibat dalam permainan tersebut. Ya itu Mas Rizky, itu aja Mas Rizky. Siap Kak Tris, terima kasih Kak. Siapa lagi Kak yang ingin berpendapat? Tambahan, Kak Rizky. Boleh Kak Dian? Iya, betul ya. Kita harus istilahnya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencoba, untuk melakukan secara real. Kalau untuk pelatihan atau lewat media kan hanya ada bayang-bayang saja ya. Oh begini mainnya ya, oh begitu mainnya ya. Kita hanya bisa andai. Nah ketika anak-anak sudah tampil, udah main di lapangan secara langsung, mereka kan bisa secara nyata ya, secara otentik melakukan dribbling itu seperti apa, passing seperti apa, shooting seperti apa, komunikasi dengan tim seperti apa, ya, lalu membuat keputusan-keputusan lainnya di dalam kerjasama tim, yang dimana di situ juga tentunya nggak lepas dari keterlibatan kita sebagai guru atau pelatihnya dengan mengkomunikasikan strategi kah atau apapun itu secara langsung kepada anak-anak kita di dalam permainan tersebut. Lalu di endingnya tentunya akan ada evaluasi dan feedback ya, kemarin refleksi dari anak-anak. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dian. Mungkin ada lagi Kak, satu lagi Kak. Mana nih yang belum bersuara nih? Halo kakak-kakak. Pada kemana nih Kak Dian, Kak Tris? Ya, namanya masih jam ini ya. Masih jam ngajar ya. Ini yang lomba kayaknya banyak ini. Adnan, Fatma, Kak Angkus juga sibuk. Wah, ini kayaknya bertiga aja kita. Kak Tris nyalain dulu Kak Tris. Oke, kalau kita lihat dari gambar ini Kak ya, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Tadi sudah benar, sudah disinggung oleh Kak Tris dan Kak Dian, bahwa di dalam proses atau aktivitas permainan sepak bola, kenapa kita bisa nilai secara penilaian otentik ya Kak ya, karena di dalam suatu pertandingan sepak bola itu bisa kita gabungkan penilaiannya Kak, dengan cara kerjasama mereka dalam satu tim, dalam penerapan atau pengumpulan informasinya melalui strategi apa yang dia gunakan, atau cara dia mengoper bola ke temannya, ke satu timnya. Nah itu jadi kita lakukan secara gabungan Kak. Nah, itu bisa diterapkan, kenapa di aktivitas permainan sepak bola ini bisa kita katakan sebagai asesmen otentik Kak. Jadi perlibatan peserta didiknya seperti itu, bisa kita nilai melalui kerjasamanya, melalui fair play-nya, melalui dia dribblingnya bagaimana, mengoper bolanya bagaimana. Nah, jadi bisa kita langsung gabungkan di dalam satu pertandingan. Oke, mungkin itu ya Kak ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas, terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan muridnya. Nah, ini masih nyambung nih Kak Dian, Kak Tris nih. Kira-kira Kak, bagaimana Kak? Kalau kakak-kakak disajikan satu tujuan pembelajaran atau satu materi yaitu sepak bola, dan kakak disuruh atau disuruh membuat ya Kak ya, atau merancang asesmen otentiknya pada aktivitas yang tadi Kak tuh.
terkait tujuan pembelajarannya, bentuk aktivitasnya, dan perlibatan muridnya, Kak. Kira-kira bagaimana, Kak? Kak Catur mana, Kak Catur ya? Luar biasa nih senior saya nih. Izin Kak Catur. Halo Kak. Kak Ratna juga nih. Ayo yang lain dulu. Gantian. Ayo bangun. Kak Jemi. Ayo Kak Jemi. Kak Ega juga nih. Kak Ega. Halo Kak. Ya, izin Kak. Iya, boleh Kak. Izin nanti Boleh, bisa Kak. ditambah juga. Boleh Kak. Kita sharing aja Kak Ega. Mungkin yang pertama seperti biasa kayak asesmen kali ya Kak. Pertama membuat rubrik di dalamnya mungkin komponennya apa yang mau dinilai. Entah itu syutingnya, passingnya, atau yang lain lah. Terus ada tujuan pembelajarannya, ada KKTP-nya, rubrik, aktivitas tersebut, terus ada yang berkembang, layak, atau udah mahir. Kayaknya seperti itu ya Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Ega. Iya. Mungkin ada yang ingin memberikan pandangannya lagi Kak. Ini Kak Ratna. Tadi Kak Ratna ada nih Kak Ratna nih. Halo Kak Ratna. Atau Kak Dian lagi? Boleh Kak Dian, silakan Kak. Kita lagi ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Ega sudah menjawab tadi ya. Sebetulnya ya itu betul. Tinggal paling yang di awal tentunya ketika kita membuat kegiatan atau event, tentunya tujuannya dulu yang kita buat ya. Untuk rubrik mungkin belakangan sebagai asesmen ya. Jadi kita tentukan dulu tujuannya seperti apa untuk meningkatkan kompetensi siswa kah, mengembangkan keterampilan kah, dan lain sebagainya. Lalu kita bentuk aktivitasnya, mau apa nih? Mau main bola kah, main basket kah, atau yang lainnya yang memungkinkan siswa kita mengaplikasikan keterampilan fisiknya di kegiatan tersebut. Lalu ya tadi ketika ada event tentunya kita butuh kolaborasi, butuh keterlibatan siswa-siswi kita. Ya kayak SEM kemarin lah gitu ya. Semuanya berpartisipasi secara menyeluruh untuk kegiatan tersebut. Lalu setelah itu barulah kita buat asesmennya, penilaiannya. Mau pakai rubrik seperti apapun kita bisa buat, baik itu misalkan teknisnya, kerjasama timnya, semangatnya, ya gitu, seperti itulah kurang lebihnya, termasuk hasil di dalam lapangannya seperti apa. Mungkin gitu kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ega Kadian atas pandangannya Kak ya. Oke, tadi sudah dibahas, mungkin sedikit tambahan Kak. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas. Nah, gambar di atas kita kembali lagi Kak ya. Sini Kak. Nah, ini aktivitas permainan sepak bola. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pertanyaannya, mulai dari tujuan pembelajarannya, bentuk asesmennya bagaimana. Nah, kita kaitkan lagi Kak tentang yang modul sebelumnya Kak, yaitu tentang membuat rencana pembelajaran dengan backward design Kak. Nah, backward design kemarin kan kita yang pertama itu pasti menentukan tujuan pembelajarannya. Nah, saat tujuan pembelajaran itu kita masukkan dulu Kak rumusnya dulu ABCD. Jangan lupa kalau sudah tujuan pembelajarannya sudah terbentuk, kita lakukan asesmen awalnya Kak. Asesmen awal untuk mengetahui atau mengidentifikasi kemampuan peserta didik kita. Jadi yang mahir yang mana, yang kurang yang mana, dan juga yang menengahnya yang mana gitu. Nah, dari kita melakukan asesmen awal itu, kita bisa menentukan
aktivitas pembelajarannya mau menggunakan metode yang bagaimana, pelibatan muridnya dalam pembelajaran yang akan kita lakukan itu bagaimana. Nah, akhirnya kita bisalah masuk seperti tadi yang sudah dibahas tentang asesmen apa yang ingin kita nilai atau bentuk LKPD-nya bagaimana. Akhirnya nanti juga kakak-kakak bisa membuat rubriknya atau penilaiannya. Entah tadi sudah disinggung shooting kah, atau mulai passing kah, atau membawa bola. Nah, jadi nanti jangan lupa kita kaitkan ke dalam ini Kak ya, backward design-nya, karena di situ kita bisa nyambung dari tujuan pembelajarannya, kita bisa bertahap. Nah, mungkin seperti itu Kak. Kita lanjut. Ini kecil sekali ya. Nah, ini ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Kalau tidak salah ini ada 10 Kak, semuanya ada di modul juga, ada di LMS. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Nah, tadi sudah kita bahas, sudah saya singgung juga, jangan lupa tujuan pembelajaran itu kita gunakan rumus ABCD Kak. Nah, agar tujuan pembelajaran yang kita buat itu jelas dan spesifik, lebih langsung menuju ke materi gitu Kak. Nah, pastikan tujuan tersebut mencangkup keterampilan dan juga pengetahuan yang ingin kita ukur atau ingin kita nilai. Nah, yang kedua ini ada tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga juga ada pilih aktivitas atau tugas yang otentik. Nah, ini rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, nanti tadi kan juga sudah kita singgung, ada 2 contoh gambar. Nah, ternyata tugas otentiknya atau asesmen otentiknya itu lebih mengarah ke situasi yang nyata dalam bentuk suatu permainan. Kalau tadi contohnya sepak bola atau bisa dalam permainan kasti gitu ya Kak ya. Intinya melibatkan keterampilan dan juga pengetahuan yang menuju ke tujuan pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya yang keempat itu ini Kak. Ini, Kak. Yang keempat itu ada rancang rubrik penilaian. Nah, buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Nah, ini sudah pasti ya Kak ya, karena kita rubrik itu kan biasanya ada di bawah ya Kak ya, di LKPD atau di penilaian. Nah, tentunya kita harus merancu kepada tujuan pembelajaran ya Kak. Saat tujuan pembelajarannya kita melakukan shooting yang kita cari atau dribbling, nah tentunya rubrik penilaiannya ya, kita dalam satu tujuan Kak, tentang shooting atau dribbling tadi. Jadi jangan sampai melenceng Kak. Itu juga karena rubrik penilaian ini mencerminkan tingkat pencapaian kita yang kita harapkan ke dalam tujuan pembelajaran tadi. Nah, selanjutnya ini juga ada integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, Kak, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait integrasi antara keterampilan dan pengetahuan
akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Nah, ini selanjutnya yang keenam, ada memberi kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Nah, ini mencakup ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Yang ketujuh, ini ada lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, identifikasi potensi kendalanya, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek atau tidak. Nah, ini yang ke-8, dapatkan umpan balik. Nah, setelah uji coba tadi, kakak juga dapat umpan balik. Ini ada 2 kan nih, ada konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Nah, yang ke-9 nih ada revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Nah, yang terakhir, seperti biasa kita akhiri dengan refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, Kak, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Nah, peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, Kak. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat, Kak? Boleh, Kak? Yang ingin berpendapat. Nah, ini luar biasa, ini pembelajaran buat kita semua nih, Kak. Kita sharing-sharing saja. Jadi di satu kelas itu ada yang heterogen, Kak. Heterogen, ada atlet di dalamnya, ada yang normal biasa saja, dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Kira-kira, Kak, asesmen otentik dan rubrik yang kakak buat itu seperti apa? Boleh, Kak, raise hand terlebih dahulu? Ini Kadian raise hand terus ya? Apa belum dipencet nih Kadian? Otomatis raise hand-nya Kadian. Boleh, Kak, yang ingin berpendapat? Di sini ada Kak Catur, Kak Indra nih. Kak Indra sudah mulai bergabung. Kak Juni. Halo Kak Juni. Siapa? Kak Juni. Boleh, Kak, kita sharing-sharing, Kak, sedikit, Kak. Lagi ngajar dulu Pak, sebentar. Tugas, tugas itu. Ya, bentar ya. Boleh, Kak. Ya, Kak. Bagaimana, Kak? Ini, Kak, kita sharing, Kak. Kira-kira, Kak, kalau Kak Juni itu mungkin pasti ada nih, Kak, nih. Di dalam satu kelas ada siswa yang heterogen, ada atlet juga, Kak, dan juga ada yang umum juga atau normal, Kak. Ya. Ada juga peserta didik yang inklusi atau disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Nah, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat, Kak? Kita contoh materinya ini aja, Kak, sepak bola, Kak. Kira-kira gimana, Kak? Asesmen otentik itu kalau saya sepak bola yang tungkainya kurang panjang itu diberi shooting. Nah, ada yang shooting, ada yang passing. Nah, terus ada yang bolanya dilempar dulu baru ditendang. Seperti itu. Terus mungkin menggiring bola dengan kaki bagian tempurung atas. Nah, itu yang jadi diberikan penanganan khusus sesuai dengan
keahliannya di bidangnya masing-masing. Jadi ada yang menggiring dengan 2 kaki dipantul-pantulkan, itu jika yang sudah ahli ya, 2 kaki dipantul-pantulkan gitu. Terus ada yang menggiring dengan 1 kaki dengan tempurung bagian atas, dengan kecepatannya dari lambat ke cepat, jadi seperti itu. Ya, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan, Kak. Ya, terima kasih Kak Juni. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi, Kak? Boleh Kak Andika, silakan Kak. Oke Kak, ini saya sebelumnya mohon maaf ya off cam karena ini jaringannya rada putus-putus ini. Siap-siap Kak. Kalau saya sih lihatnya tadi kan memang untuk membuat suatu asesmen itu kan harus sesuai dengan rumusan ABCD. Nah, kalau kita lihat dari heterogen ini berarti kan D-nya itu yang degree-nya kan. Jadi degree-nya harus kita sesuaikan tingkatannya seberapa sulit bagi mereka. Berarti kalau yang atlet itu harus lebih daripada yang biasa. Kalau yang biasa harus kita sesuaikan. Lalu yang disabilitas berarti misalkan kalau dalam lemparan harus 10, ya disabilitas dikurangi atau disesuaikan dengan tingkat disabilitasnya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Andika. Mungkin siapa lagi Kak? Izin Kak. Kak Adnan, sudah bisa bergabung Kak Adnan? Atau Kak Catur, Kak Indra? Halo Kak. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Kak Andika dan Kak Juni tentang pertanyaan di slide ini Kak ya. Jika dalam kelas kakak-kakak itu terdapat peserta didik yang beragam nih Kak nih. Ada yang heterogen, ada yang atlet, mungkin atlet sepak bola atau futsal juga, ada yang normal atau umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas nih Kak. Nah, di sini kita disederhanakan saja Kak, untuk yang memiliki hambatan misalkan Kak. Kalau disabilitas ya Kak ya, kita garis bawahi yang memiliki hambatan. Nah, untuk asesmen ini saya rasa harus kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Kak. Kebutuhan peserta didik, bentuk aktivitasnya seperti apa, terus kita juga harus tahu karakteristik. Makanya tadi kan kita bahas tuh di sesudah tujuan pembelajaran itu kita harus mengawali dengan asesmen awal agar kita bisa melihat karakter peserta didik itu di kelas ini itu seperti apa. Nah, kalau sudah, kemungkinan hasil dari asesmen kita identifikasi lagi supaya kita tidak keliru Kak. Nah, jangan sampai nanti atlet peserta didik yang atlet kita samakan keterampilannya atau kita samakan asesmennya dengan yang umum, atau dengan disabilitas tadi kita samakan asesmennya atau penilaiannya seperti dia itu seperti atlet, jadi disamakan. Nah, ini jangan sampai keliru Kak. Tadi sudah dibahas oleh Kak Andika, kalau yang atlet bisa kita naikkan levelnya, mungkin lebih sulit, atau yang tadi umum normal yang bagaimana, dan juga yang disabilitas tadi juga sudah disinggung oleh Kak Juni. Kita bedakan apakah dia mulai dilempar dulu atau menggunakan kaki bagian dalam atau bagaimana. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di slide ini kita harus berhati-hati Kak. Kita harus berhati-hati dalam menentukan penilaian. Karena ini sangat kental sekali kepada yang namanya diferensiasi ya Kak ya. Dimana diferensiasi itu kan kita kemarin itu bahas ada 3 Kak ya. Diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Jadi untuk menentukan asesmen otentik ini, di dalam kelas kita ada
situasi yang seperti ini, peserta didiknya, jadi kita harus jangan sampai keliru Kak. Kita harus bedakan mana asesmen untuk yang atlet, untuk yang anak yang biasa saja atau normal atau umum, dan juga anak yang disabilitas. Oke, kita lanjut ya Kak. Nah, ini bisa Kakak cek salah satu contoh asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS di 2.6b yang dielaborasi isi. Jadi semuanya ada di LMS Kak ya. Saya harapkan kakak-kakak sekarang ini sudah buka LMS-nya karena nanti kita nyambung ke dalam tugas Kak. Nah, kita sudah masuk ke dalam diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Seperti yang tadi Kak, slide yang ini kan nih, yang di 2.6b, silakan kakak buka. Nah, setelah ini nanti akan saya buat 3 kelompok, membuat form rubrik asesmen Kak, tentang materinya sepak bola aja Kak. Saya ulangi Kak ya, ini kita sedang membahas materi sepak bola. Nah, di sini ada tertulis juga, Kak. Nah, nanti tentukan yang pertama nanti tugasnya tentukan tujuan pembelajaran dulu dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Yang kedua juga nanti jenjang pendidikan dibebaskan, boleh SD, boleh SMP atau SMK atau SMA. Nah, ini yang kelompok 1, nanti kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Nah, kelompok B membuat, atau kelompok 2 nanti membuat rubrik penilaian oleh teman. Dan kelompok C itu ada membuat rubrik observasi guru. Nah, nanti waktu pengerjaannya 40 menit, Kak. Nah, media pengerjaannya dibebaskan, Kak. Bisa menggunakan Word, atau PowerPoint, atau Canva, dan lain-lain. Nanti kalau sudah selama 40 menit kita bergabung lagi ke main room dan nanti bisa dipresentasikan. Ya, kita anggap aja sedang membuat ini Kak ya, mind map Kak, biar kita semangat. Silakan Kak, kalau bisa difoto dulu sebelum saya bagi kelompoknya. Ini mudah-mudahan yang tadi belum bersuara bisa berdiskusi ya Kak ya. Karena ini harus tuntas ini. Yang belum hadir saya bertanya 1, 2, 3. Ada 2 orang nih Kak Dimas dan Kak siapa ya Kak ya? Yang belum hadir. Saya buat ini ya Kak. Oh Kak, oke. Oke, saya bacakan Kak ya. Ini ada yang 4 semua nih Kak. Satu kelompok 4 orang. Sebentar Kak. Kelompok 1 ini ada Kak Adnan, Kak Ega, Kak Ratna, Kak Tris. Nah, kelompok 2 ini ada Kak Fatma, Kak Catur, Kak Indra, dan Kak Jemi. Kelompok 3 ada sebentar Kak, Kak Andika, Kak Dian, Kak Engkus, dan Kak Juni. Oke. Aman ya Kak? Silakan waktunya 40 menit, boleh menggunakan Word, PowerPoint, atau juga Canva, silakan Kak.
Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan. Ini contohnya ada di modul atau di LMS, Kak. Ini kelompok A juga ada, B dan C juga ada. Contoh-contohnya ada di LMS, nanti tinggal dituangkan ke dalam ini, Kak, media pengerjaannya nanti. Saya open room ya, Kak. Silakan, Kak. Silakan, Kak. Kak Jemi, Kak Fatma, Kak Adnan, silakan, Kak.
Agak Iya, gimana Kak? 40 menit cepet ya. Gak berasa ya. Jadi kita selesai. Udah selesai dong Kak ini sebetulnya. Dikit lagi. Kalau 1,5 jam. Iya. Udah tinggal presentasi Kak. Kita tunggu yang lain Kak. Siap, siap. Oke, boleh.
Kelompok siapa duluan yang ingin presentasi, Kak? Silakan, Kak. Kak Dian mungkin, Kak Dian atau Kak ini, Kak Eh, apa nih kayaknya? Andika, ya Kak Andika kita Bisa bang. saja lah. Soalnya Oke, siap. waktunya nih. Siap bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak Fasil dan kakak-kakak semuanya di kelas 21. Kami kelompok 3 yang terdiri dari saya, Dian Widi, lalu Kak Juniansa, Kak Angkus Kusnawi dan juga Kak Andika akan menyampaikan tentang contoh observasi guru, yang mana materi pelajaran kali ini kita ambil materi passing di sepak bola kelas 8. Lanjut Kak. Ya. Tujuan pembelajarannya seperti kita ketahui bersama, untuk pengetahuannya, untuk pengetahuan siswa dapat menjelaskan tentang cara melakukan passing bola. Lalu prakteknya siswa dapat mempraktikkan gerak spesifik passing bola pada permainan sepak bola. Lanjut Kak. Ini ada instrumennya. Tentang penilaian kompetensi sikap. Untuk teknik penilaiannya ada observasi pengamatan, instrumen penilaiannya menggunakan pengamatan sikap, dan selanjutnya ada pedoman penskorannya. Ya lanjut aja Kak, supaya yang lain kebagian juga nih. Ya di sini ada instrumen penilaian sikap, ada rumus penilaiannya juga, dan apa saja yang diamati oleh kita untuk penilaiannya seperti apa. Ini ada semua di sini. Lanjut, ada pengetahuan, nilai pengetahuan. Bisa kita berikan beberapa soal kepada siswa kita secara tertulis, bisa pilihan ganda atau isian atau juga esai ya, yang mana kita mau. Bisa kasih hots, bisa kasih penjabaran, atau juga bisa dikasih esai secara langsung ya, maksudnya nggak usah nulis-nulis, ngomong aja langsung ditanya. Kalau saya sih biasanya gitu, langsung aja, kamu ini begini begitu, nah begitu seorang lebihnya ya. Lanjut Kak. Hilang nih. Sebentar. Ya, penampilannya juga sama. Ini contoh saja kakak-kakak semua ya. Memang tidak ditampilkan seperti soal tadi, karena waktu yang terbatas juga. Kita hanya kasih pedoman-pedomannya saja. Dari keterampilan, ada pedoman skorannya, apa saja yang akan kita lakukan dalam penilaian, seperti biasalah yang kita biasa lakukan di sekolah untuk penilaian, pengamatan kita sebagai guru, untuk penilaiannya secara holistik ya. Ya, lanjut Kak. Ya, ini masih lanjut yang tadi ya, masih sama ya. Oke, ada lagi Kak? Selesai ya? Baik, itu saja kakak-kakak semua. Mari kita diskusikan, kita bahas. Mungkin ada dari teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian yang memiliki masukan atau arahan atau tambahan atau perbedaan dari apa yang kami sampaikan, monggo disampaikan dan kita bisa saling sharing dan diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak-kakak, ada yang ingin ditanggapi?
ada yang ditambahkan? Dan Dian ini tentang kelompok 3 tadi tentang apa Kak? Observasi apa Kak? Observasi guru. Apa ya, salah kita Observasi. ini ya. Itu yang tadi kita bahas juga Kak Rizky nih. Kita ini observasi ke siswa atau guru nih? Ke guru, Nih, ke kalau yang siswa ini. Kak, betul. Betul, Kak, Betul ke ini ya? siswa. Oke. Ya, Kalau yang sesama penilaian guru berarti teman sejawat nggak salah kan ya? Teman sejawat itu siswa juga apa ini? Guru yang Siswa, masuk- ya. Siswa Siswa juga. ke siswa. Sama Berarti guru siswa. teman sejawat ini. Berarti semua berpusat pada siswa kan ya, Andika masih ya, bukan supervisi. Ada yang Siap. ini. Saya udah bisa Ikut supervisi. Supervisi kepala sekolah. Dan guru senior sekolah jangan lupa. Baik teman-teman semuanya, gimana? Ada tambahan, sanggahan atau masukan untuk presentasi kami? Ini kayak kelompok kita doang yang aktif ini. Cukup Bang, cukup. Oh, cukup. Bisa. Ada muncul juga nih. Saya pancing-pancing ini nggak nongol-nongol nih pada gadis ini. Alhamdulillah gadis. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Kak Rizky. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak. Silakan dilanjut kelompok 1 atau kelompok 2 duluan Kak. Yang siap ya, kelompoknya Geratna nih udah siap kayaknya. Kelompok 2 Ega kayaknya udah saya siap kurang belum Kak yakin, Ega? Ya, ya. Oke, siap. Ya udah kita duluan aja ya. Udah. Boleh, Izin, Sen. silakan. Nanti dipaparkan Kak Nana. Kak Tris nggak ada Kak Tris. Masa nggak ada? Tadi paling awal datang tuh. Lagi makan siomay katanya. Makan somai. Bagi apa? Ya. Baik, mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, terima kasih atas waktunya untuk kelompok kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Kak Ega, saya sendiri, Kak Tris, dan Kak Adnan. Di sini kami sudah menyusun lembar kerja penilaian diri. Di sini sudah ada beberapa. Yang pertama yaitu penilaian diri spiritual, terus sikap jujur, ada juga yang disiplin, tanggung jawab, dan ada satu lagi gotong royong dan toleransi. Di sini mungkin nggak sampai bawah kayak ada 9. Ya, ada banyak ini, kita kan ada banyak 40 menit tadi soalnya. Jadi mungkin nih, kenapa? Punya siapa Kak? Punya kita, punya ini gabungan antara punya saya, Kak Adnan, Kak Ega, dan Kak Tris. Jadi kebetulan kan kita sebagai guru PJOK tentunya ini yang mencakup lingkup sepak bola tadi ya. Kita masuk ke yang penilaian disiplin aja Kak Ega. Kalau spiritual mah sama ya semuanya ya. Terus kita ke disiplin dan tanggung jawab. Di sini ada beberapa poin yang memang harus kita pahami karena penilaian disiplin diri ini harus sangat perlu ditingkatkan. Yang pertama yaitu masuk kelas tepat waktu atau masuk ke dalam lapangan. Biasanya anak-anak kan ganti baju cukup lama, apalagi peserta didik SMP, dan dulu mereka pakai liblam, pakai inilah. Jadinya 15 menit itu mereka kadang masih saja terlambat. Dan yang kedua yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga ada memakai seragam. Di peserta didik SMP itu kadang alasannya banyak. Jadi kadang ada yang celananya hilang, ada yang bajunya hilang, terus ada yang celananya udah nggak muat Bu, bajunya udah nggak muat, banyak sekali alasan mereka. Maka di sini kita susun penilaian diri adalah terutama seragam dan sepatu itu wajib untuk dipakai pada saat proses pembelajaran PJOK. Terus yang keempat yaitu mengerjakan tugas yang diberikan, tentunya tugas di lapangan yaitu praktek. Pada saat praktek pembelajaran PJOK sepak bola ya tadi. Terus selanjutnya ada tertib enggak saat menggeluti pembelajaran, dalam arti di situ ucapannya, posisi barisnya, tertib dalam arti di sini yaitu kabur-kaburan enggak, karena ada peserta didik di SMP itu sering kabur ya Kak Ega ya.
Apalagi kita berempat tadi SMP semua, bilangnya ke kamar mandi, taunya ke kantin. Bilangnya mau ambil air putih, belinya es jeruk. Kayak gitu sering sekali ya kayak gaya. Terus selanjutnya yaitu mengikuti praktek pembelajaran dengan baik dari langkah yaitu pemanasan, inti, pendinginan, serta penutup ya tentunya. Itu ada terus, itu termasuk penilaian sikap disiplin. Selanjutnya yaitu membawa buku mata pelajaran kalau di SMP itu penting. Karena apa? Sebelum materi di lapangan kita 15 menit itu biasanya menjelaskan di kelas. Biar anak-anak tuh paham, karena kalau kita jelasinnya di lapangan kita teriak-teriak capek. Kita jelasin dulu materi kita dan agenda kita di lapangan, jadi nanti anak-anak tersusun dengan rapi. Selanjutnya yaitu buku teks mata pelajaran. Jadi kalau siswa SMP itu ada buku paket, tapi kita dibaginya terbatas. Ada di perpustakaan, jadi mereka harus meminjam dulu, setelah itu dikembalikan. Itu termasuk penilaian sikap diri, karena apa? Kadang ada yang nggak dikembaliin di perpus, yang diomelin guru PJOK-nya. Mungkin itu saja ya Kak ya, karena penilaian diri itu sangat banyak, ada spiritual termasuk berdoa. Dia doanya bener enggak nih waktu proses pembelajaran? Ada tuh yang doanya sambil bercanda cupit-cupitan juga banyak. Di sini mungkin bisa nanti karena 9 slide, saking banyaknya nanti waktunya nggak cukup, mungkin sekian ya Kak Ega ya. Dari kelompok kita ya Kak Tris, Kak Adnan juga setuju kayaknya. Ada yang mau tanya boleh silakan. Kak Tris gimana tambahan Kak Tris? Cukup ya? Ratna izin Ratna. Aduh, apa sih Bang orang cukup tadi? Bukan itu tadi katanya soal disiplin ya. Ya. Telat datang ke lapangan seperti itu, pakai lip balm. Itu bukannya memang dicontohkan sama gurunya ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi gini, ketika kita kan sebagai guru harus memberikan apa ya, dipandang kan enak ya kalau guru ya, kita harus fresh dulu sebelum kita memberikan. Kalau gurunya lemes sering ditanya saya sama anak-anak, ibu kok lemes sih gitu, ibu kok belum pakai lipstick gitu. Ya Kak Ega ya. Berarti Kak Ratna memang ini ya, menang supaya dipandang ya, supaya enak dipandang ya. Ya kita harus energik dong Bang. Guru kaporit. Kaporit. Kolom kali. Jadi yang boleh pakai lipstick cuma guru. Yang boleh pakai lip balm cuma guru. Kalau anak-anak hanya boleh pakai parfum dan pakai sunscreen itu aja di rumah. Itu diperbolehkan di peserta didik SMP. Kalau SD mungkin belum ya. Karena mereka masih kecil jadi nggak ngerti sunscreen ya. Apa udah pernah dandan ya SD ya? Tergantung orang tuanya Kak. Oh tergantung orang tuanya. Alhamdulillah kalau hari ini Gani sehat. Alhamdulillah. Tadi saya nganter tiap pagi Kak. Iya. Nganter gurunya juga boleh. Cukup ya Kak ya. Lanjut ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan Kak Eka ditutup Kak Eka. Baik, itu tadi paparan tentang penilaian diri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 ada Kak siapa tuh? Kak Fatma, Kak Catur, Kak Indra, Kak Jemi. Tadi saya sempat nengok-nengok kelompok 2 belum ada pergerakan nih Kak. Mereka udah banyak gerak soalnya, banyak gerak. Gerak yang beda mereka. Belum ada pergerakan. Sayang banget Kak. Ya mudah-mudahan ke absen ya Kak. Banyak kan ini lagi pada sibuk kali. Kasih Kak. Oh jadi setiap retrack itu ini ya Kak, tetap ter-detect ya? Iya ke record Kak, betul. Apalagi kan tadi Kakak seperti kelompok 1 dan kelompok 3 sudah presentasi, jadi kan terlihat. Udah Kak Indra, di sini ada Kak Indra, Kak Catur, yang lainnya belum ada. Iya. Ya mudah-mudahan bisa cepet ini lah muncul. Tapi udah lewat Kak ini waktunya, ngomong-ngomong udah azan. Iya, ini kita lanjut aja Kak ya. Siap.
Oke, kita lanjut ya Kak. Ini tadi presentasi kelompok sudah. Apa hal yang baru Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Nah, ini kakak-kakak bisa jawab di LMS saja Kak. Ini saya copy dari LMS pertanyaannya. Silakan dibuka-buka LMS-nya. Juga nanti ada yang namanya unggah ya Kak ya. Unggah yang sudah tadi kakak paparkan, membuat rubrik atau penilaian asesmen otentik. Nanti atas nama kakak-kakak sendiri dan kakak unggah sendiri, silakan di tugas 2.6 ya. Ada di LMS Kak. Kita lanjut. Nah, ini pesan kuncinya, asesmen membantu pembelajaran anak atau peserta didik dan juga pelibatan murid dalam asesmen. Oke, cukup Kak. Ini sesi akhir kita hari ini. Dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik, dan yang terakhir dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, izin mengingatkan Kak, pentingnya besok Kak. Besok tanggal 7 ada yang namanya tes akhir Kak, kalau kakak-kakak sudah membuka LMS. Kemarin kan tes awal ya Kak ya. Nah, besok tes akhirnya. Jangan lupa Kak, dibuka dari jam 12 malam lewat 1 menit nanti malam sampai akhir tanggal 7 besok jam 23.59. Izin Kak Dian selaku ketua kelas mengingatkan rekan-rekannya jangan sampai tertinggal. Iya. Jangan malah kayak saya ketinggalan kayak. Kurang lebih soalnya menyerupai tes awal kemarin Kak. Ya semoga aja nanti rubriknya meningkat dan juga nilainya semakin bagus gitu Kak ya. Hasilnya membaik. Izin mengingatkan karena di tes awal dan tes akhir itu sama seperti kemarin. Hanya bisa mengerjakan 1 kali dalam 1 hari gitu Kak. Tapi kalau memang ada yang tertinggal atau bagaimana seperti Kak Dian kemarin dan Kak siapa Kak? Satu orang lagi saya lupa. Kak Dimas kalau tidak salah. Nah itu bisa nanti bisa saya coba akses. Tapi dengan alasan yang jelas ya Kak ya. Gitu. Kalau karena lupa segala macam, kalau bisa ya jangan. Karena tetap yang memegang semuanya itu admin LMS. Jadi semangat kakak, nanti kita sampai ketemu di hari Jumat. Nanti ada 2 JP lagi kalau tidak salah. Kita tatap maya juga. Seperti biasa kalau di hari Jumat kita ini kayak jam 1 siang aja kayak setelah Jumatan. Biar semua juga tidak ada jam mengajar. Biar lebih enak. Oke, mungkin sebelum kita berdoa, kita foto bersama dulu, Kak. Izin menyalakan kameranya. Ini hanya ada berapa? 11 orang ya, Kak. Bentar, Kak. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar ya, 1, 2, 3. Oke. Kita tutup dengan doa, Kak Dian, izin. Siap, terima kasih. Sebelum kita tutup dengan doa, mengingatkan kembali kakak-kakak semua di 2.6 ada, kalau nggak salah di modul ada tugas tuh, penugasan yang belum bisa dikerjakan. Kalau nggak salah 2 ya Kak Rizky ya, pengisian tuh. Nanti bisa juga tolong diingatkan kembali Kak Rizky dengan siapa yang belum, takutnya saya juga belum gitu, ada yang kelewat seperti itu. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya yang luar biasa, kakak-kakak hebat, marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Semoga manfaat semuanya ya, masuk semuanya
dan yang punya kesibukan bisa mengikuti dengan membaca modul-modul sehingga nggak ketinggalan ilmu yang diinformasikan oleh Pak Reski pada siang hari ini. Terima kasih, selamat beristirahat. Sholat zuhurnya jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kalian. Jangan lupa rekan-rekan saling mengingatkan untuk besok ada tes akhir ya Kak ya di LMS. Baik, saya tutup. Terima kasih atas waktunya semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Jumat di tatap maya selanjutnya teman-teman. Terima kasih.